Aku mau jujur, kalau adikku sendiri bertanya hari ini, "Bang, aku mau ke Jepang. Menurut abang, masih worth it nggak sih?" Aku nggak akan langsung jawab, "Iya." Karena Jepang di tahun 2026 udah berbeda dengan yang dulu orang-orang ceritakan. Aku ingin menjawab pertanyaan itu bukan sebagai turis dan juga bukan sebagai orang yang baru datang ke Jepang. Dan mungkin ada beberapa hal yang tidak kalian lihat di TikTok, Instagram, atau video-video Jepang yang indah itu. Aku paham kenapa banyak orang masih ingin ke Jepang. Aku dulu juga seperti itu. Melihat Jepang negara yang bersih, tertib, aman, dan punya peluang ekonomi yang lebih baik. Tapi, yang jarang dibahas adalah mimpi orang tentang Jepang seringkali masih versi 2018. Sementara realita di 2026 sudah berbeda. Dulu orang datang ke Jepang dengan harapan bisa nabung besar. Kerja beberapa tahun, 3 tahun, 5 tahun, pulang, bangun rumah, beli tanah, buka usaha. Sekarang masih bisa? Bisa sih, tapi nggak semudah dulu. Karena biaya hidup di Jepang terus naik. Harga makanan naik, bahan makanan naik, sewa apartemen naik, hampir semuanya naik. Tapi nggak semuanya gaji naik dengan kecepatan yang sama. Jadi, kalau tujuan ke Jepang hanya untuk mengejar uang, menurutku ekspektasinya harus disesuaikan. Hal yang tidak pernah diceritakan sebelum berangkat ke Jepang. Sebelum datang ke Jepang, banyak orang menghitung biaya pesawat, biaya visa, biaya keberangkatan. Tapi hampir semuanya tidak ada yang menghitung biaya mental. Dan justru biaya mental inilah yang paling mahal. Aku masih ingat waktu pertama kali datang ke Jepang. Semuanya terasa baru, menarik, menyenangkan. Tapi setelah beberapa tahun, ada hal-hal yang mulai terasa. Keluarga di Indonesia mulai tua, adik makin tumbuh dewasa, keponakan bertambah besar, teman-teman menikah, banyak momen terjadi. Dan kita hanya melihat lewat layar HP, video call, telepon, foto-foto, atau postingan media sosial. Dan menurutku, ini adalah salah satu harga yang tidak pernah dijelaskan orang sebelum berangkat ke Jepang. Jepang sangat nyaman, tapi ada efek sampingnya. Ada satu hal yang aku suka dari Jepang, yaitu sistemnya. Semuanya berjalan. Kereta datang tepat waktu, jalanan semuanya bersih, administrasi jelas, keamanan tingkat tinggi, dan hidup terasa lebih teratur. Tapi ada satu efek samping yang baru aku sadari setelah bertahun-tahun tinggal di Jepang. Jepang bisa membuat hidup terasa seperti autopilot. Bangun, kerja, pulang, tidur, begitu seterusnya. Besok sama lagi, minggu depan sama lagi, bulan depan sama lagi. Dan tanpa sadar, waktu berjalan begitu cepat. Tahu-tahu udah setahun, tahu-tahu udah 2 tahun, tahu-tahu udah 5 tahun. Dan itu agak menakutkan ketika dipikirkan. Jepang tidak cocok untuk semuanya orang. Ini mungkin bagian yang paling penting. Jepang adalah negara yang bagus, tapi Jepang bukan negara yang cocok untuk semuanya orang. Kalau kamu suka keteraturan, disiplin, kepastian, kemungkinan besar kamu akan nyaman. Tapi, kalau kamu sangat bergantung pada lingkungan sosial yang hangat, suka suasana ramai seperti Indonesia, mungkin ada masa-masa di mana kamu akan merasa kesepian. Karena orang Jepang memang ramah, tapi belum tentu dekat. Mereka sopan, tapi hubungan sosialnya berbeda dengan apa yang kita rasakan seperti di Indonesia. Dan sekarang kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Apakah Jepang masih worth it untuk 2026? Jawabannya adalah masih, tapi alasannya berbeda. Kalau dulu Jepang worth it untuk orang yang ingin mengejar uang, hari ini menurutku Jepang worth it untuk lebih dari itu. Belajar disiplin, belajar hidup mandiri, belajar menghargai waktu, dan melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Kalau tujuanmu hanya uang, mungkin kamu akan mudah kecewa. Tapi kalau tujuanmu ingin berkembang sebagai manusia, menurutku Jepang masih salah satu tempat terbaik untuk itu. Dan mungkin pertanyaan yang benar bukan lagi apakah Jepang worth it, tapi apakah Jepang worth it untuk tujuan hidup yang kamu miliki. Karena jawabannya akan berbeda untuk setiap orang. Kalau menurut kalian sendiri, bagaimana? Apakah Jepang masih worth it di tahun 2026 ini? Tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Aku penasaran ingin membaca perspektif kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.